Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan video mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama Sri Indah Lujati, AMD-Kep, UPTD Puskesmas Kencong, Widiwati Rinjani Oktavia, AMD-KL, UPTD Puskesmas Semboro, Yanita Dewi Ayu Wardani, AMD-Kep, UPTD Puskesmas Semboro, Faris Setiawan, AMD-Kep, UPTD Puskesmas Semboro, Giovanni Zulkifli, AMD-FAM, UPTD Puskesmas Bangsal Sari. Smart governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan kelola kolaboratif. Berikut merupakan identifikasi isu pada setiap instansi. Kurangnya pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat di Puskesmas Kencong yang dibuktikan dengan banyaknya kasus menular yang diakibatkan oleh kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat yang dibuktikan pada kasus KBS yang menduduki penyakit nomor 1 pada bulan April tahun 2022. Kurangnya penggunaan media elektronik sebagai media informasi karena rata-rata penyakit skabies terjadi pada usia lebih dari 50 tahun, di mana kurang lihai untuk menggunakan media sosial. Kebutuhan informasi yang seharusnya didapat pada media elektronik secara cepat menjadi lambat karena harus menyampaikan informasi secara langsung. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu keterbatasan dalam menyampaikan informasi karena harus menyampaikan secara langsung. Beban kerja menjadi lebih banyak, kasus penyakit akibat kurangnya pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat belum bisa teratasi, dan banyaknya penyakit yang timbul akibat kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ketidakefektifan pemberian nomor antrian resep di Puskesmas Bangsal Sari. Bukti, berdasarkan data resep yang masuk setiap harinya dalam bentuk jumlah resep setiap hari didata di Excel. Dampak berebut menaruh resep, pengambilan resep menjadi tidak berurutan. Banyak keluhan pasien karena banyak yang tidak berurutan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi bagi masyarakat di UPTD Puskesmas Semboro. Bukti, yang pertama, kurangnya capaian vaksin bulan April di Kabupaten Jember untuk dosis 1 umum mencapai 81%, sementara untuk dosis 2 vaksin umum masih 60%. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Yang ketiga, masih kurangnya informasi bagi masyarakat terkait jadwal vaksinasi. Untuk dampaknya sendiri yaitu masih banyak masyarakat yang terjangkit COVID-19 terindikasi belum melakukan vaksinasi. Selanjutnya, sulit tercapainya PPKM level 2 di Kabupaten Jember. Lalu, pencapaian target vaksinasi sulit untuk tercapai. Untuk isu yang keempat adalah belum terwujudnya klinik sanitasi di UPTD Puskesmas Semboro. Hal tersebut dibuktikan yaitu yang pertama, capaian klinik sanitasi di Puskesmas Semboro belum mencapai target. Sedangkan untuk bukti yang kedua adalah banyaknya pasien penderita penyakit berbasis lingkungan. Untuk yang ketiga, buktinya adalah belum adanya klinik sanitasi dan pemantauan pasien penderita penyakit berbasis lingkungan. Dampak yang terjadi akibat belum terwujudnya klinik sanitasi, yang pertama yaitu naiknya pasien penderita penyakit berbasis lingkungan, yang kedua kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya PHBS. Isu yang kelima yaitu belum optimalnya pemanfaatan PRP oleh pasien di UPTD Puskesmas Semboro. Hal ini dibuktikan bahwa PRP sebagai kemudahan bagi pasien dengan penyakit kronis dan multimorbiditas untuk mendapatkan pengobatan yang berkelanjutan. Angka capaian PRP di Puskesmas Semboro belum mencapai target dan masih ada pasien PRP pasif atau tidak melakukan pengobatan rutin. Masalah ini akan berdampak sangat serius apabila tidak segera ditangani.
Dampak yang terjadi yaitu penanganan dan pengobatan intensif pada pasien kronis belum maksimal dan kepatuhan pengobatan pada pasien PRP semakin rendah. Kurangnya kesadaran tentang rutinitas pengobatan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kencong yang dibuktikan dengan kasus hipertensi menduduki 10 penyakit terbanyak di UPTD Puskesmas Kencong tahun 2021. Hipertensi menjadi penyakit yang sering terjadi di usia tua sehingga kurangnya pemahaman pasien tentang penata laksanaan hipertensi yang tepat dan banyak yang kurang lihai dalam melakukan dan menggunakan media sosial. Keterbatasan memperoleh informasi yang seharusnya didapat pada media elektronik secara cepat menjadi lambat karena harus menyampaikan informasi secara langsung. Berikut dampak yang akan terjadi yaitu kasus hipertensi semakin meningkat, kejadian komplikasi semakin meningkat, dan keterbatasan menyampaikan informasi karena harus menyampaikan secara langsung. Analisis isu berdasarkan teknik AKPL. Dari keenam isu yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis dengan teknik AKPL. Pada isu yang pertama, terkait kurangnya pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat di Puskesmas Kencong, analisis berdasarkan aktual mendapatkan nilai 5, analisis berdasarkan kekhalayakan mendapatkan nilai 5, dan analisis untuk problematik mendapatkan nilai 4, dan analisis layak mendapatkan nilai 4. Total analisis isu yang pertama berdasarkan AKPL mendapatkan nilai 18. Isu yang kedua terkait ketidakefektifan pemberian nomor antrian resep di Puskesmas Bangsalsari. Secara aktual mendapatkan nilai 5, secara kekhalayakan mendapatkan nilai 4, untuk problematik mendapatkan nilai 3, dan untuk layak mendapatkan nilai 3. Total mendapatkan nilai 15. Isu yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi bagi masyarakat di UPTD Puskesmas Semboro. Berdasarkan aktual mendapatkan nilai 5, berdasarkan kekhalayakan mendapatkan nilai 5, berdasarkan problematik mendapatkan nilai 4, dan berdasarkan penilaian layak mendapatkan nilai 4. Total mendapatkan nilai 18. Pada isu yang keempat, terkait belum terwujudnya klinik sanitasi di UPTD Puskesmas Semboro, berdasarkan keaktualan mendapatkan nilai 5, berdasarkan kekhalayakan mendapatkan nilai 4, berdasarkan problematik mendapatkan nilai 3, dan berdasarkan kelayakan mendapat nilai 3, hingga total mendapat nilai 15. Untuk isu yang kelima yaitu belum optimalnya pemanfaatan PRP oleh pasien di UPTD Puskesmas Semboro, berdasarkan keaktualan mendapatkan nilai 5, berdasarkan kekhalayakan mendapat nilai 5, berdasarkan problematik mendapat nilai 4, dan berdasarkan kelayakan mendapat nilai 5, hingga total sejumlah 19. Isu yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran tentang rutinitas pengobatan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kencong. Berdasarkan keaktualan mendapatkan nilai 5, berdasarkan kekhalayakan mendapat nilai 4, berdasarkan problematik mendapat nilai 4, berdasarkan kelayakan mendapat nilai 4, sehingga total 17. Analisis USG. 1. Kurangnya pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat di Puskesmas Kencong. Dianalisis USG dengan total 14. 2. Ketidakefektifan pemberian nomor antrian resep di Puskesmas Bangsalsari. Dianalisis USG dengan total 10. 3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi bagi masyarakat di UPTD Puskesmas Semboro. Di analisis USG dengan total 13. 4. Belum terwujudnya klinik sanitasi UPTD Puskesmas Semboro. Di analisis USG dengan total nilai 10. 5. Belum optimalnya pemanfaatan PRB oleh pasien
di Puskesmas Semboro dianalisis USG dengan total nilai 13. 6. Kurangnya kesadaran tentang rutinitas pengobatan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kencong dianalisis dengan USG totalnya nilai 13. Analisis Fishbone tentang belum optimalnya pemanfaatan PRB oleh pasien di UPTD Puskesmas Semboro. Untuk yang pertama yaitu sarana, tidak adanya media KIE tentang pentingnya PRB. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya PRB. Yang ketiga metode, yaitu kurangnya maksimal sosialisasi pasien tentang pentingnya PRB. Dan yang terakhir yaitu lingkungan, karena jarak puskesmas yang menurut pasien terlalu jauh. Rekomendasi penyelesaian isu utama adalah melakukan kunjungan rumah atau via media sosial WA pada pasien-pasien dengan kasus kronis dan multimorbiditas yang tercatat sebagai pasien PRB. Yang kedua, edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya pemanfaatan PRB untuk proses pengobatan. Yang ketiga, bekerja sama dengan kader untuk mengoptimalkan kepatuhan kontrol pada pasien PRB sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.